Halo guys, ketemu lagi di channel Dunia Ronas. Ya, terima kasih ya yang udah mampir ke sini. Nah, sekarang saya itu mau review buku, yaitu buku tentang menjilat Gus Dur. Pasti penasaran kan isinya apa? Saya juga penasaran. Awalnya sih ini isinya tentang apa ya? Kok menjilat Gus Dur? Emangnya apa yang dijerat gitu kan? Ada apa? Gitu, penasaran banget. Tetapi setelah saya baca, ya menemukan sedikit rasa penasaranku sih. Ya di sini kan memang judulnya adalah Menjilat Gus Dur, penulisnya adalah Firtika Rizky Utama. Ya, di sini saya nggak akan membahas terlalu dalam karena saya juga bukan pakarnya politik, cuma saya hanya memberitahu ke teman-teman bahwa buku ini ketika kita buka itu sudah ada pendahuluan, ada prolognya ya. Terus di buku ini tuh ada 14 bab ya, ada 14 bab. Kita coba lihat ya, bener nggak ada 14 bab ini? Oh maaf, ini ada 7 bab, mohon maaf ya. Di buku ini ada 7 bab, dimana setiap bab itu ada pembahasannya sendiri-sendiri. Dan yang sangat menarik di buku ini bukan hanya dia terfokus pada tentang Gus Dur, tetapi lebih menjelaskan sejarah secara awal, dari awal, sejarahnya dari awal, tentang sistem politik, pemerintahan, sampai ke menterinya itu kan di sini semuanya. Dan teman-teman tahu nggak, waktu saat krisis moneter itu, di sini juga ada pembahasan tentang peristiwa itu. Terus di sini yang paling menarik buat saya kan orang yang awam sama politik ya, awam sama politik. Tetapi ketika saya baca, saya tahu sejarahnya dari awal sampai ke pemerintahan Gus Dur ini seperti apa gitu. Dan tahu bagaimana sosok beliau yang luar biasa ya. Terus di sini di bab pertama itu lebih ke ini sih, masuk ke apa, ke pemerintahannya Soekarno ya, masuk ke pemerintahan Soekarno, awal Orde Baru. Terus disusul lagi tentang Soeharto, Habibie, terus Gus Dur, dan di sini juga ada partai politik PDIP, yaitu Ibu Megawati, juga dibahas di sini. Ini sangat menarik banget buat kita yang awam, yang tidak tahu politik, akan tahu bagaimana politik itu sebenarnya. Dan saya lebih mengambil di sini itu bahwa beliau sosok yang luar biasa ya. Beliau itu intinya gini, kita ambil contoh kepribadian dari beliau, dimana ketika seseorang itu tidak mendukung kita lagi, dimana seseorang yang awalnya mendukung dan sekarang tidak mendukung lagi, itu bukan berarti kita harus patah semangat, tetapi kita harus tetap semangat, kita harus kuat untuk menjalankan visi misi yang sudah kita rencanakan gitu. Kita harus tegar, kita harus gugup dengan apa yang harus kita lakukan. Bukan kita terbawa arus ketika kita lihat bahwa teman-teman kita sudah tidak mendukung lagi gitu, enggak, tetapi kita harus berusaha. Dan ada sesuatu yang, ada peristiwa yang dikaitkan dengan beliau, unsur KKN itu sampai detik ini itu nggak terjadi gitu, nggak terbukti kalau beliau melakukan kasus tersebut. Yang pada intinya sih ada sih kasus Brunelok dan Bulog itu. Dan di buku ini juga disertai dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh Firtika Rizky Utama ya. Ya teman-teman, sebenarnya sih saya agak nggak terlalu ngeh dengan isi dari buku ini, tetapi sekilas buat teman-teman yang penasaran tentang buku Menjilat Gus Dur ini, ini teman-teman bisa lihat kan, dari halaman pertama itu daftar isi pastinya.
Terus ada prolognya juga. Ini ada prolog. Terus di bab 1 itu ada awal Orde Baru, ya. Orde Baru ini menjelaskan dari kepemimpinan Soekarno ke Soeharto dan bagaimana Habibie itu menjadi presiden, bagaimana Gus Dur itu menjadi presiden. Di situ juga ada koalisi partai, ya. Dan di buku ini juga kita tahu bagaimana pemerintah presiden kita, gitu kan. Kita tahu bagaimana seorang pemimpin mengambil kebijakan itu tidak serta-merta dari apa yang dia mau, gitu, enggak. Tetapi ini juga ada pemimpin yang masih menerima nasihat-nasihat dari pemimpin-pemimpin yang lain, seperti ketika Pak Habibie atau Pak siapa, saya lupa, itu meminta nasihat bagaimana jika saya menjadi presiden. Jadi tokoh-tokoh yang luar biasa ini, presiden yang luar biasa ini tidak serta-merta dia ingin menjadi presiden lalu maka jadilah presiden, saya harus jadi presiden, itu enggak. Tapi beliau adalah orang yang mau mendengarkan nasihat, mau memberikan solusi terhadap pada era Soeharto itu kan ada namanya pemimpin-pemimpin namanya apa ya, itu apa ya, kaum elit gitu kan, ada kaum elit gitu kan. Terus di sini juga ada SBY, Bambang Susilo Yudhoyono, juga disebutkan di sini bagaimana beliau termasuk salah satu tokoh yang dimintai pendapat oleh Panglima TNI ketika dia akan diusulkan oleh salah satu partai, kamu jadi presiden. Ketika sang Panglima itu tidak serta-merta mengiyakan, tetapi mengambil pertimbangan, benar tidak saya akan jadi presiden, pantas enggak saya menjadi presiden, gitu kan. Ini ada meminta pertolongan kepada SBY, pertimbangan nasihat, gitu kan. Pada saat itu sih untuk saat itu ketika seorang TNI atau dari anggota TNI untuk menjadi presiden itu belum siap, karena itu masih ada era-era Soeharto, gitu. Jadi teman-teman nanti kalau membaca buku ini, teman-teman akan tahu sejarah dari awal Soekarno sampai ke pemerintahan Gus Dur. Teman-teman akan tahu bagaimana prosesnya, bagaimana Gus Dur bisa bersanding dengan Megawati, bagaimana cara Gus Dur menyikapi Orde Baru, ya, pemerintahan Orde Baru ini dengan pemerintahan beliau, ini semuanya ada. Tetapi ketika Gus Dur diminta untuk turun menjadi presiden, Gus Dur tidak mau, karena prinsip beliau di sini ya ininya saya dipilih, jadi saya menjalankan tugasnya, gitu. Di sini juga disertakan bukti-bukti, ya, bukti-bukti yang ditemukan oleh Vertiga, mohon maaf. Ini ada juga keadilan sejarah untuk Gus Dur. Ya, teman-teman bisa membaca ini, teman-teman akan tahu bagaimana politik itu, bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapi, bagaimana tidak
terus mencemooh, tapi bagaimana kita mendukung pemerintahan, baik itu presiden saat ini ataupun presiden yang lalu, kita wajib menghormati karena ada perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan meskipun itu kadang tidak sesuai dengan kita. Itu saja sih teman-teman yang bisa saya jelaskan. Cuman ini satu buku ini bisa jadi teman-teman baca itu, teman-teman akan tahu bagaimana pemerintahan dari Soekarno sampai Gus Dur, bagaimana sosok SBY ya yang dulu pernah memerintah kita itu didapatkan di sinilah. Dan presiden-presiden yang pernah presiden-presiden yang pernah mencalonkan diri itu ada ternyata. Saya sebagai pandangan orang awam, saya lihatnya bahwa yang mencalonkan diri sebagai presiden itu orang-orang baru gitulah. Ternyata orang-orang yang sudah ada di dalam sejarah gitu, orang-orang yang pernah mengukir sejarah di Indonesia. Ya seperti ini. Saya belinya ini seharga 99.000, tetapi saya globalkan menjadi 100 ya. 99.000 udah termasuk ini belum termasuk ongkirnya ya teman-teman. Saya belinya itu 99.000. Ini bagus buat untuk kita mengetahui sejarah. Ya. Ini juga ada perubahan-perubahan yang luar biasa yang diberikan Gus Dur ketika menjabat sebagai presiden. Dan ini juga ada sejarah bagaimana Soeharto itu lengser, dan sebenarnya itu Soeharto itu mengharapkan seseorang untuk menjadi presiden, akan tetapi seseorang itu tidak menerimanya. Dan Bapak Habibie, beliau mengira bahwa ketika Bapak Soeharto turun maka saya harus menggantikannya untuk mengisi kekosongan kepemerintahan, karena menghormati Bapak Soekarno itu sebagai bapaknya gitu. Ya gitu aja sih teman-teman. Dari buku ini saya nggak bisa kasih lebih karena kadang saya ini wilayahnya masing-masing ya, karena saya orang awam, saya hanya pengen kasih lihat ke teman-teman aja. Ini buku Menjerat Gus Dur, saya belinya 99.000, dan ini ada 7 bab yang isinya itu nanti setiap bab adalah masa pemerintahan dari Soekarno, Soeharto, lalu sampai ke Gus Dur, bagaimana Bapak Habibie menjadi presiden gitu kan, bagaimana Soeharto turun, bagaimana era Soeharto yang agak memanas pada saat itu. Itu aja teman-teman yang bisa saya ini kasih. Ini juga covernya sama sih, covernya sudah cocok, sudah pas gitu kan, sudah pas. Oke, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Dunia Rona, karena di sini saya juga akan mereview buku lagi ya. Nanti teman-teman lihatlah buku apa aja yang akan saya review. Semoga aja lebih detail ya, dan tidak ada rasa ragu untuk menjelaskan ke teman-teman gitu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.